Bab 1268. Li Zhensheng ingat dengan jelas apa yang dikatakan Hu Qingfeng ketika dia menggambarkan anak laki-laki yang sakit aneh itu. Pertama, anak laki-laki itu dengan cepat kehilangan berat badan, kesulitan bernapas, sulit berjalan, dan akhirnya lumpuh di tempat tidur sampai dia meninggal. Dapat dilihat bahwa penyakit yang diderita Putri Habel kemungkinan besar adalah penyakit yang sama dengan anak laki-laki yang disebutkan oleh Hu Qingfeng. Apa katamu? Abel melirik Li Zhensheng dengan beberapa keraguan, meskipun ada penerjemah simultan. Dewa Biru Li Zhensheng mengatakan sangat aneh sehingga Abel tidak dapat memahami terjemahannya. Bukan apa-apa, katakan saja. Lin Yu melambaikan tangannya kepada Habel, menunjuk ke arah Habel dan berkata, meskipun mendengar gejala-gejalanya, kondisi Putri Habel memang mirip dengan anak laki-laki itu, namun apakah itu penyakit tertentu masih belum pasti. Abel kemudian melanjutkan, kemudian, saya membawa anak perempuan saya ke semua dokter terkenal di negara kami, dan tidak ada yang bisa melihat penyakit apa yang dideritanya. Selama periode ini, saya minum banyak obat. Beberapa obatnya masih akan efektif bila diminum pertama kali, tapi setelah beberapa minggu meminumnya, sebentar lagi tidak akan berpengaruh. Apalagi kondisi fisiknya selalu memburuk. Karena itu, dia menundukkan kepalanya dan menghela nafas panjang sebagai salah satu pria paling sukses di dunia. Seluruh wajahnya penuh dengan kelelahan dan ketidakberdayaan. Anda hanya membawa putri Anda untuk melihatnya di negara Anda. Bukankah Anda pergi ke organisasi medis lain untuk diperiksa? Lin Yu merasa sedikit terkejut dan bahkan sedikit bersemangat. Dia tidak percaya. Tanpa membawa putrinya ke organisasi medis lain untuk pemeriksaan, dia langsung memilih mereka dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok Dunia. Pengakuan dari Asosiasi Medis Tiongkok mereka. Bagi orang Timur Tengah, pilihan pertama berobat di luar negeri adalah Chinese Medical Association. Bagaimana bisa tidak membuat orang bersemangat? Tanda seru. Mendengar perkataan Lin Yu, Abler mendongak, menatap N, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ya, orang pertama yang saya hubungi adalah Nona N, karena orang yang paling saya percayai adalah Nona N. Jelas, Abler datang untuk Ani, sebelumnya, teman atau anggota keluarga. Jika mereka membutuhkan perawatan medis, Able akan membantu mereka menemukan N, yang saat itu adalah Presiden Asosiasi Medis AS, untuk perawatan. Keduanya menjalin hubungan kepercayaan yang sangat baik, sehingga kali ini putrinya mengalami kecelakaan. Abler juga orang pertama yang menghubungi Ani. Terima kasih, Tuan Abler, terima kasih atas kepercayaan Anda pada saya. Ani mengangguk pada Abler sambil tersenyum. Hao Ningyuan di samping memandang Ani dengan senyum di wajahnya, dan merasa sangat bersyukur, merasa bahwa Lin Yu bijaksana untuk mempekerjakan Ani, wakil presiden Asosiasi Medis Amerika dengan jaringan koneksi yang luas. Lin Yu juga tersenyum lega. Tidak masalah apakah Abler ini datang ke Ani atau Asosiasi Pengobatan China mereka. Yang penting mereka bisa menggunakan reputasi Abler kali ini. Biarkan pengobatan Tiongkok menjadi terkenal di dunia. Bum bum bum. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda berseragam hitam berdiri di luar pintu, terengah-engah, memegang setumpuk uang di tangannya. Di dalam map, saya melihat bahwa dia memiliki alis yang tebal dan mata yang besar, janggut yang memuaskan, dan tampang khas Timur Tengah. Kemudian dia mengatakan sesuatu kepada Abel dalam bahasa Timur Tengah yang tidak dapat dimengerti, dan Abel segera memanggilnya. Kemudian memperkenalkan kepada Ani, Lin Yu dan lainnya, ini adalah sekretaris saya. Dia membawa catatan medis putri saya. Saat dia berbicara, sekretaris itu masuk dengan cepat dan menyerahkan rekam medis ke tangan Abler. Mata Lin Yu berkedip ketika dia mendengar suara itu, dan dia buru-buru bangkit untuk mengambil catatan medis di tangan Abler, tetapi Abler meliriknya dan sedikit mengernyit. Rekam medis diserahkan kepada Ani, yang terkejut sesaat, dan dengan cepat mengambilnya. Lin Yu juga tercengang ketika melihat ini, lalu tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tanpa mengatakan apa-apa,
bersandar di depan Ani dan melihat catatan medis bersama Ani. Sekelompok dokter pengobatan barat lainnya dan dokter tua Tionghoa di ruangan itu juga segera berkumpul, meregangkan leher mereka dan dengan cermat melihat catatan medis di tangan Ani. Setelah melihat isi rekam medis, semua orang tidak bisa menahan nafas. Bahkan ekspresi Lin Yu sedikit berubah. Gejala yang terekam dalam rekam medis ini memang sama dengan anak kecil itu. Sangat mirip, bakteri yang sama menggerogoti paru-paru dan kulit, dan tubuh juga penuh dengan sel dan jaringan aneh seperti mawar yang mekar. Namun berbeda dengan bocah laki-laki, kondisi Putri Habel tampaknya lebih rumit dan lebih serius. Kecuali paru-paru, saluran pernapasan, dan sebagian kulit, bahkan sebagian tulang rusuk dan tulang punggungnya telah dimakan oleh kuman. Meski tulang punggungnya hanya dimakan seukuran biji kacang hijau, sekali area ini terus membesar, akan langsung menyebabkan kelumpuhan Putri Habel. Selain itu, pantat gadis itu dan bahkan bagian samping tulang belakangnya masih terdapat nanah yang menumpuk, yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Jenis kuman apa ini? Ini sangat jahat. Ani melihat konten yang mengejutkan di rekam medis, dan ekspresinya juga berubah drastis, karena dia tidak ada di sana ketika Lin Yu datang di pagi hari. Dia tidak melihat rekam medis anak laki-laki yang dibawa oleh Lin Yu. Berdasarkan konten yang ditampilkan di rekam medis Putri Abel, dia secara tidak sadar percaya bahwa Putri Abel menderita kuman. Penyiksaan. Anda American Medical Association. Apakah Anda pernah melihat penyakit ini sebelumnya? Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya pada Ani, atau bahkan jika itu penyakit serupa. Saya telah melihat banyak pasien yang terinfeksi kuman, tetapi saya belum pernah melihat situasi yang begitu serius. Ani mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, walaupun gejala ini terlihat aneh, asal kamu tahu jenis kumannya, ada cara untuk mengatasinya. Mendengar perkataannya, para dokter kedokteran barat di belakangnya saling pandang dengan wajah pahit. Mereka juga mengira itu karena infeksi kuman, seperti yang dipikirkan Ani. Jika Anda tidak dapat menemukan kuman, bagaimana Anda bisa mengobatinya? Lin Yu menangis dan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mustahil. Ani menggelengkan kepalanya dengan sangat kuat. Sambil membolak-balik catatan medis dengan jari-jarinya yang putih dan ramping, dia berkata kepada Lin Yu, Jiarong, kamu adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Kamu mungkin tidak tahu tentang bakteri dan mikroorganisme, tapi saya punya banyak pengalaman di bidang ini. Jenis penyakit ini hanya bisa berupa infeksi bakteri. Sambil berbicara, dia sudah membuka halaman hasil pengurutan di rekam medis, dan melihat bahwa kolom hasil pengurutan tertulis dengan jelas dalam bahasa Inggris, dan tidak ada kuman yang terdeteksi di tubuhnya.